Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Rizky Setiang Nur Latifah. Saya dari SMA Negeri 4 Cibinong. Salam perjuangan untuk kita semua. Mosi yang akan diperdebatkan hari ini adalah pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan menolak argumen-argumen yang telah disampaikan dari tim pihak pemerintah. Maka dari itu, mari kita mulai. Saat ini, kita hidup di era di mana globalisasi sedang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk soal teknologi yang semakin hari semakin maju. Penggunaan internet tidak bisa dipungkiri memiliki aspek yang cukup membantu. Jika dahulu, di saat masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal sosialisasi melalui media komunikasi seperti gadget dan lain-lain, maka tidak banyak jangkauan masyarakat yang mampu mendengar informasi yang diberikan. Sosialisasi ada jenisnya, berdasarkan media yang disampaikan, contohnya secara langsung dan tidak langsung. Jika secara langsung, kita dapat mengambil contoh dari yang disebut sebagai kampanye, dan secara tidak langsung, bisa kita ambil contoh yaitu sosialisasi melalui media informasi berupa gadget dan internet. Bukan berarti penggunaan influencer yang ada di Indonesia tidak bisa menghasilkan pola pikir masyarakat yang lurus pada satu opini, melainkan untuk memberikan kesan positif dan juga sekaligus dijadikan contoh yang bisa diajukan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa penggunaan influencer hanya untuk memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan terutama di kalangan milenial. Program pemerintah sejatinya harus dipahami seluruh lapisan masyarakat. Sebagai segmen masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial. Jasa influencer digunakan karena memiliki pengaruh serta pengikut besar di media sosial yang dinilai berguna untuk mensosialisasikan kebijakan. Penggunaan jasa influencer bukan untuk mendominasi narasi pemerintah di media sosial. Ruang media sosial tidak bisa didominasi kelompok tertentu lantaran siapa saja bisa mengkritisi. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa pemerintah kita sendiri sudah memiliki akun-akun media sosial yang memang pada faktanya dapat memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan yang telah dibuat. Tinggal bagaimana caranya kita menggunakan media tersebut secara optimal. Perkembangan studi internet yang telah banyak dilakukan umumnya didasarkan pada bentukan teknologinya sebagai saluran atau isi, meskipun saat ini sudah banyak dikaitkan dengan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Studi mengenai Computer Mediated Communication atau CMC banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia dan semakin mengemuka sejak tahun 1990. Dalam ranah sosial, penelitian mengenai CMC banyak berkaitan dengan bagaimana performa media baru ini dalam peningkatan kualitas interaksi sosial masyarakat modern dan juga sebagainya. Komunikasi berbasis komputerisasi ini menciptakan bentukan baru dalam interaksi sosial sebagaimana yang banyak ditelaah dalam sisi sosiologi. Menurut Berman dan Weitzer tahun 1997, hal ini berkaitan dengan aspek politik dan penggunaan internet dunia pun semakin meningkat. Tak terkecuali Indonesia yang juga menjadi salah satu negara pengguna internet yang cukup besar. Lalu, mengenai vaksinasi COVID yang disalurkan dan disosialisasikan melalui influencer merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk memberikan edukasi dan kepercayaan yang sedang rakyat Indonesia pertanyakan saat ini. Pandemi COVID-19 menimbulkan dua bentuk kecemasan dan ketidakpedulian. Kedua kutub ekstrim itu membutuhkan komunikasi massa yang mampu menjabatani antara kebijakan pemerintah dan sikap positif masyarakat di tengah pandemi yang masih terus memuncak. Menurut Courteu and Hoynes tahun 1997, publik pada dasarnya tidak bisa lepas dari pengaruh media karena ia dianggap sebagai sasaran empuk atau sitting duck. Sejak awal abad ke-20, perkembangan teknologi media massa seperti radio
dan film dianggap sebagai kekuatan yang hampir tidak dapat terkalahkan untuk membentuk keyakinan, kognisi, dan perilaku penonton sesuai dengan keinginan komunikator yang dikatakan oleh McQuail tahun 2010. Dalam hal ini, media massa dan perangkat di dalamnya menyatukan komunitas yang beragam dengan memberi pesan-pesan yang diterima bersama-sama. Liputan-liputan media arus utama mengenai perjuangan tenaga kesehatan di tengah pandemi mengandung unsur persuasi yang lebih halus dari sudut pandang tertentu. Justru dinilai aneh jika pemerintah tidak memanfaatkan media sosial untuk menjelaskan program-programnya. Tujuannya agar masyarakat tidak salah mengerti. Begitu pula dengan pemanfaatan influencer ini. Bahkan penggunaan influencer sejatinya sudah jauh digunakan sebelum media sosial hadir, yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai hal. Oleh karena itu, pemanfaatan influencer yang dilakukan oleh pemerintah dinilai merupakan hal wajar dan lumrah di tengah perkembangan dunia digital dan juga pengaruh media sosial yang sangat besar. Justru itu, di era globalisasi yang sedang kita alami saat ini, penggunaan influencer dan juga jasa para artis lainnya membuat para opini publik dan mengajak mereka ke hal-hal yang positif. Maka dari itu, penggunaan influencer bisa disebut juga sebagai media untuk menyampaikan beberapa bukti bahwa suatu hal yang sudah mereka lakukan adalah suatu hal yang aman, baik, dan juga sudah ada buktinya. Maka dari itu, pemanfaatan influencer yang dilakukan oleh pemerintah dinilai merupakan hal yang sangat wajar dan lumrah di tengah perkembangan dunia ini. Maka dari itu, saya sebagai tim oposisi dari pembicara pertama menyatakan tidak setuju atas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dari pembicara yang pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.